Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi, kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah ini sudah roto ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke, Boruto episode 301 part ke 146 itu adalah Momoshiki pewaris Zeno. Di video sebelumnya kita telah melihat bagaimana keadaan pertempuran area di dimensi dewa itu. Shibai kabur membawa Naruto Sarada, namun dia itu terkena tipu daya Loki yang dia kenal selama ini. Keadaan ini akhirnya membuat ego Jubi itu makin dikdaya dengan kemampuan mereka. Namun saat mereka merasa jumawa, Loki datang dengan makan buah pohon dewa dari Jubi. Di sisi lain, Momoshiki malah teringat kenangan di masa lalu itu tentang Otsutsuki dewa. Adegan kembali dilanjutkan lagi. Nah, saat Loki berhasil menipu daya Shibai dan tengah dipenjara dalam dimensi Zeno itu, Sarada menyaksikan itu semuanya dengan Naruto yang tergeletak pingsan. Keadaan sekarang makin kacau balau, tapi Orochimaru sudah mendapatkan titik koordinat tersebut jika memang sudah diharuskan para shinobi segera berangkat di sana. Loki yang sempat mengatakan jika di alam semesta ini ada beberapa Zeno, namun yang terkuat adalah Hinokami no Zeno. Itulah yang awalnya Shibai incar. Dialah founding father para Otsutsuki yang bisa menggerakkan mereka semuanya, entah untuk kebaikan atau bahkan keburukan. Namun Loki semacam membuka clue bahwa pada zaman di dasarnya Zeno itu netral sebagai founding father Otsutsuki. Bagi seorang Otsutsuki, pada ramalan-ramalan tentang mereka yang bisa menggerakkan kehendak Zeno itu adalah seorang Otsutsuki sendiri, dan konon juga terhubung pada pria bermata biru. Scene langsung berpindah di pertempuran menghadapi ego Jubi itu. Boruto langsung terkadang tak terkendali ketika melihat patung besar tersebut ya. Bayangan-bayangan itu selalu mengitarinya. Di sini Momoshiki akhirnya sadar bahwa dahulu ketika dia masih belia itu, Momo juga masih berhubungan dengan sesuatu yang sangat aneh, seperti entitas besar dan kekuatan yang magis tersebut. Disinilah dia sangat ingat bahwa seorang Otsutsuki di masa lalu sempat memperkenalkannya kepada founding father Otsutsuki. Belum selesai untuk berpikir panjang, para ego Jubi keburu menembaki mereka semuanya. Di sini Muramushiki melindungi semuanya itu, dan dengan semacam barir dia lalu merasakan ada yang datang. Zeno God teknik Asgardian Zura diledakkan bersama yang lain. Ryu langsung melesat menyerangnya. Hidari menggunakan kemampuan Susanoo itu untuk menyerang entitas tersebut. Dia bisa menghindarinya. Muramo melihat itu dengan sangat intens tentang sosok tersebut. Dia yang terbang itu kemudian berhasil memakan buah cakra yang awalnya ingin Jura makan sambil menunggu proses penyerapan tadi. Sosok itu lalu tertawa dan berkata, "Yo, lama tak melihatmu, Muramushiki. Masih ingat aku? Loki. Oh, dewa ilusi Loki. Ada urusan apa kau sekarang ikut terlibat pada pertempuran ini?" Dia lalu menjawab, "Aku sekarang bekerja pada kehendak Zeno Muramo. Dahulu kau yang telah merebut Excalibur itu dariku kan? Aku memang mengincar beberapa kekuatan di alam semesta ini, dan di saat kejadian Asgardian, aku memang mengincar pedang dewa itu. Namun kenapa malah kau meracau di sana? Aku sudah merancang sesuatu dengan bergabung dengan Shibai tanpa dia tahu aku itu sedang manipulasinya untuk keadaan akhir nanti. Dan lihatlah sekarang Shibai telah berakhir di tanganku." Semuanya panik, lalu Orochimaru berkata dan menyambungkan kepada yang lainnya, "Itu tidaklah sepenuhnya benar. Ini aku Orochimaru dengan sambungan private yang terjadi. Sebelumnya aku telah melakukan rencana cadangan dengan memasukkan salah satu ular itu pada baju Sarada untuk menandai titik koordinat dan mewaspadai pergerakan Shibai. Itu berguna untuk jaga-jaga ketika sudah waktunya kita menyelamatkan Sarada Naruto lagi." Dari apa yang dikatakan oleh Loki itu, Shibai belumlah lenyap. Dia tengah dipenjara semacam segel yang terhubung pada kemampuan ilusi Loki. Ini semacam kotak besar. Dewa Loki ini menggunakan salah satu kemampuannya yang terhubung pada kemampuan ilusi tingkat tinggi. Rogers dimengerti sang Sanin. Mereka semuanya sekarang paham keadaan yang terjadi. Otoy Mishiki lalu memerintahkan untuk menyerang Loki secara bersamaan. "Ryu, Tamamu dan kalian lakukanlah tugas kalian dengan sangatlah baik. Toneri akan berjaga-jaga untuk mengawasi Boruto Kawaki." Mereka Tamamu dan Ryugushiki melesat di sana. Serangan itu membuat Loki menghindar terbang ke sana kemari. Dia sambil tertawa itu matanya selalu tajam melihat Boruto. Seperti
Sepertinya dia ingin mengambil sesuatu darinya. Apakah dia tertarik pada kekuatan Otsutsuki? Sementara itu Kawaki yang geram karena Naruto berhasil dibawa kabur itu. Dia sudah mendapatkan informasi dari Orochimaru tadi ya. Kawaki melesat membantu para Otsutsuki. Kubus-kubus merah dijatuhkan di tempat itu. Serangan-serangan Kawaki dengan mudah dihindari oleh Loki. Namun Kawaki itu juga memiliki trik ya. Saat Kawaki diserang oleh Loki, ternyata itu adalah Kage Bunshin. Kawaki muncul di belakangnya dan Ryuki menggunakan rantai tersebut dan menjebol pertahanan Loki. Dia kemudian menghilang. Nah, Muramo mengaktifkan kekuatan mata itu dan memberitahu semuanya. Loki belumlah menghilang, dia masih ada di sekitaran sini. Di saat itu, tiba-tiba dari langit utara sana, sebuah rantai besar dijatuhkan tepat ke arah aliansi. Boruto, Kawaki, dan para shinobi bahkan beberapa Otsutsuki terkena jeratan rantai tersebut. Otomi Mitsuki saja hampir terkena, hanya Muramo yang bisa menghindar. Dia lalu menggunakan teknik Honeymoon Guard karena dia juga memilikinya. Sesuatu yang juga dimiliki Muramo, dia lalu menghilang. Dia menggunakan semacam bayangan dan melihat pergerakan Loki tersebut. Tiba-tiba Muramo exclamation. Loki berhasil ditemukan dan diledakkan. Pertempuran Muramo dan Loki benar-benar terjadi ya sekarang ini. Di sisi lain, Shiba yang merasakan bahwa Loki itu mengkhianatinya. Dia merasakan kedatangan entitas besar yang ingin bertemu dengan Shiba. Dia berkata, "Siapa kau? Kenapa kehadiranmu hanya berubah kosmos yang misterius itu?" Nah, ia lalu menjawab, "Kau menginginkan kekuatanku sejak lama ya Shiba. Akulah Zenou Utara, namun aku bukanlah Zenou yang terhubung pada Dewa Matahari, tetapi kekuatanku tak kalah saingan dengannya. Jika kau ingin kekuatan besar, maka bersiaplah serap aku. Namun ada satu syarat, tubuhmu akan kuambil alih pada akhirnya. Dan ingat, aku bukan bekerja pada Loki." Shiba lalu tersenyum. "Belum pernah ada dalam sejarah aku kalah dalam pengendalian jiwa di dalam tubuhku sendiri loh." Dia Cosmos Zenou itu berkata, "Sejak awal aku berniat untuk melakukan pertentangan melawan Founding Father Otsutsuki itu. Dengan kekuatanmu dan kekuatanku yang bersatu, kita akan bisa mengalahkan mereka tanpa mendapatkan kekuatan dari Dewa Matahari." Nah, di sini Shiba itu lalu mempertimbangkan hal itu matang-matang ya. Dia bertanya, "Lalu bisa aku memulai mendapatkan beberapa rekanku dan mengendalikan kekuatan Otsutsuki ini?" Shiba bertanya seperti ini karena dia itu sangat penting ya untuk pertempuran kedepannya di ranah para dewa tersebut. Nah, dia lalu melanjutkan, "Itu sangat bisa dilakukan jika kau membagikan kemampuan Founding Father itu, Voice of All Things Cosmo." Nah, dia kemudian berkata, "Baiklah, sekarang seraplah diriku dan kita akan berbagi satu dalam dua jiwa yang hebat ini." Zenou Cosmo biru itu lalu masuk ke tubuh Shiba dan meledakkan segel dari Loki tersebut. Sarada melihat keadaan itu aja dia merinding tuh, mengkhawatirkan keadaan setelahnya. Gelar Shiba tertawa terbebas dari sana dari jeratan itu, dan terkadang dia berganti kemode ke tubuh Zenou dewa besar biru itu. Apaan ini? Sarada melihat dengan sangat ketakutan. Sementara itu Naruto akhirnya mulai bergerak dan berkata, "Jangan cemaskan momen ini Sarada. Kau akan menjadi Kage selanjutnya kan? Dan kau tentu harus terbiasa mengatasi hal besar dalam jalan hidupmu ini." Anggap saja ini tantangan bagi seorang wanita dengan kekuatan yang punya hubungan dengan Dewa Matahari yang mereka maksudkan. Nah, di scene lain melihat Loki yang terus bertarung dengan Muramo itu dan melihat Himawari yang nampak kesusahan dari balik jeratan rantai besinya, Momoshiki mengatakan, "Boruto, gunakan kemampuan supersonik itu lagi." Nah, di sini Borushiki serasa mendadak membesar tubuhnya ya. Dia sekarang muncul dengan tanduk Momoshiki itu. Dan ini benar-benar kengerian nyata ya. Rantai itu lalu dilemparkan ke arah Loki. Boruto kemudian mengatakan, "Muramo sama, mundurlah sekarang juga dan aku yang akan memberikannya pelajaran kepada dewa ilusi tersebut." Dia melesat, Pisan Hunter dikeluarkan Momoshiki. Serangan itu langsung ditabrakkan pada tubuh Loki ya. Dia rasa terbakar di sana. Setelahnya dia berkata, "Loki, kau menginginkan pedang Excalibur ya? Akan kutunjukkan bahwa era sekarang ini bukanlah masanya Muramo sama yang memilikinya. Dia telah mewariskannya kepadaku, Excalibur." Pedang ini muncul dalam dimensi yang terpisah. Dia kaget. Apa? Itu dia pedang tersebut. Kau pria bermata biru yang memilikinya. Apa jangan-jangan ramalan tentang Zenou itu ada padamu? Kau bersama Otsutsuki kecil itu ya, Momoshiki. Boruto yang sangat marah itu dia langsung melesat dan terbang menebas Loki dengan sangatlah hebat di sana. Excalibur Slice. Nah, serangan itu memancarkan cahaya sangat terang dan mereka sadar bahwa Boruto sudah mengalahkan Loki. Sementara itu Ego Jubi ternyata sudah menghilang ya. Kemana mereka sekarang dan para Jubi ini? Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Nah, itu akan menarik di episode selanjutnya nakama.
Jadi terima kasih ya telah menonton Boruto episode 301. Part ke 144 ini adalah Momoshiki Power Zeno Power tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang, sehingga kita selalu antusias nih berkalu Boruto paling menggelora itu tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam Shinobi.